إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan ketua lingkungan kita, orang tua kita, Bapak RT Sarginen dan keluarganya. Semoga Allah senantiasa menjaganya. Amin. Dimudahkan segala urusan baik dunia ataupun akhiratnya. Amin. Terkhusus kepada Sahibul Bait, Bapak Ali dan keluarga besarnya. Semoga senantiasa Allah menjaganya, dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terkhusus salam ta'zim, takrim, mahabbah kami kepada semuanya bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini dalam rangka halal bihalal apa ya? Halal bihalal, terus ya arisan RT 01. Ya, semoga kita semua berkumpul di tempat ini menjadikan sebab Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Allah maafkan semua dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita duduk di tempat ini ittiba, yaitu mengikuti bagian dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita duduk di tempat ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu silaturahmi. Silaturahmi ini perintah dari Allah. Silaturahmi perintah dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keuntungan bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahmi, satu di antaranya dia bakal diberikan umur yang barokah. Amin. Wa khairul umuri barakatuhu. Sebaik-baiknya umur adalah umur yang berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita datang ke sini bertambah kebaikan. Di sini ada musafahah, ada salaman, kemudian ada senyuman, ada candaan. Ini semuanya menjadikan sebab umur kita jadi barokah. Dan umur yang baik itu apa? Wa taufiqu fihi lil a'malis sholihah. Allah berikan taufik pada umur kita untuk mengerjakan amal-amal yang baik. Ini amal baik bukan? Amal baik. Ada sedekah, kan begitu. Kemudian ada musyawarah. Musyawarah ini perintah dari Allah. Bermusyawarahlah kalian dengan setiap satu urusan. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam musyawarah tentang urusan keluarganya. Padahal Nabi Muhammad manusia paling hebat, tapi urusan musyawarah dinomorsatukan. Nah, ini amal-amal baik semuanya. Dan umur yang barokah itu yaitu umur yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus seperti sholat, puasa, dan umum ya seperti lain sebagainya ibadah-ibadah sunnah lainnya. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di ini tempat yang mulia. Insya Allah Allah berikan kita umur yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Dan kemudian rezeki kita pun jadi berkah. Ya, rezeki kita pun diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyambung tali silaturahmi. Dan keistimewaan silaturahmi yang paling istimewa adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau arisan niatnya nyari ridho Allah, ya kan, niatnya nyari menang arisan, dapatnya nggak seberapa, habisnya berapa begitu. Nah, tapi kita tidak melihat itunya, tidak. Dapat arisan 1 juta, habis makannya 800.000 sekali nyubuh, kita kebagian. Kita tidak melihat itunya, tapi sebab adanya ini usaha-usaha kita yang lain, pekerjaan-pekerjaan kita yang lain pasti Allah berkahi. Jadi jangan nyari untung di arisan begini. Soalnya sih mengikut arisannya kagak ada untungnya tuh. Ya, dapatnya berapa? Tiba 1 juta gitu. Nyuguh tamunya lain sebagainya paling sisa 300.000. Tapi kita tidak melihat itunya. Melihat keberkahan yang ada di tempat semacam ini, maka jadikanlah pekerjaan atau acara semacam ini warisan. Jadi biar terus ada mata rantainya. Kita jangan sampai di kita, wariskan kepada selanjutnya. Dan orang yang mengadakan acara semacam ini
atau orang pertama yang membuat acara seperti ini, seandainya dia sudah nggak ada, yakin dia mendapatkan pahala semacam ini. Amin ya robbal alamin. Itu diantaranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah Allah telah sampaikan kita kemarin di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima ibadah di puasa kita. Amin. Dan Allah sampaikan kita ke Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Apa sih tujuan Allah perintahkan kita untuk berpuasa? Buat apa sih kita berpuasa? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wahai kalian orang-orang yang beriman. Kita orang beriman semuanya telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan oleh Allah kepada umat sebelum kita. Tujuannya apa? Cuma satu, Pak. Cuma satu tujuan Allah perintahkan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian, kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigo amardatillah. Apa sih yang dimaksud dengan takwa itu? Takwa itu mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan. Setiap apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, dan menjauhi, meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Maka manakala seseorang yang hidupnya didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah di dalam ayat yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja seseorang yang hidupnya bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, puasa salah satu cara bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu, satu, Allah bakal berikan buat dia jalan keluar, solusi dalam kehidupan kita. Sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, baik masalah rumah tangga kita, baik masalah ekonomi kita, lain sebagainya, sebesar apapun itu masalah, tapi ketika diserahkan kepada Allah dan kita semakin bertakwa kepada Allah, kecil masalah itu di hadapan Allah. Tapi sekecil apapun masalah yang kita hadapi, kita tinggalkan Allah, maka masalah kecil akan menjadi besar buat kita. Nah, ini makanya keistimewaan orang yang bertakwa itu, Allah bakal berikan buat dia makhraja, jalan keluar. Solusi dalam kehidupan kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Dan kata Allah gak sampai di situ, dan Allah akan terus memberikan dia rizki tanpa terduga-duga. Masya Allah. Lihat orang-orang yang bertakwa, jaminan dari Allah. Maka Allah perintahkanlah kepada kita berpuasa. Tujuannya apa? Tarbiyah, Pak. Tarbiyah itu dilatih kita. Coba kita renungkan di Ramadan. Didikan buat kita di Ramadan itu agar jadi orang bertakwa. Di Ramadan yang halal jadi haram. Mana yang halal jadi haram? Makan. Itu kan gorengan-gorengan kita, nasi kita kan halal. Di siang hari boleh nggak kita makan? Nggak boleh. Yang halal jadi haram. Itu pelajaran pertama. Artinya apa? Jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang halal aja diharamkan. Artinya apa? Jaga setiap sesuatu yang bukan hak kita. Itu kan Allah, ini punya saya, punya kita, ini pisang punya saya. Boleh kita makan kapanpun, bukan boleh mencuri kok, bukan boleh ngambil punya orang, boleh beli kita dari warung, halal kita makan. Tapi di siang hari ketika Ramadan diharamkan. Artinya apa? Jaga makanan yang masuk kepada perutmu. Ini nih hasil dari Ramadan itu seperti itu. Tuh. Kemudian kita punya istri halal, bahkan dapat pahala ketika kita bergaul dengan istri kan halal. Tapi diharamkan oleh Allah ketika siang hari. Apa artinya? Jaga nafsumu. Jaga nafsumu, ada batasannya.
Ada batasannya. Ini tarbiyah Ramadan. Kemudian pelajaran didikan dari bulan suci Ramadan apa? Sholat Isya sambung dengan tarawih. Mayoritas kuat semua, Pak. Mayoritas kuat semua. Artinya apa? Ini didikan di Ramadan, bawa di keluar Ramadan Syawal. Ya kita kan enggak 20 rakaat, enggak 8 rakaat, enggak 23, enggak 11 kan sekarang mah. Ya minimal atau ba'diyahnya dijaga atau minimal sholat 5 waktunya dijaga. Ini hasil dari Ramadan. Karena tadi apa? Jaminannya agar kita menjadi orang yang bertakwa, dan balasannya setiap masalah yang kita hadapi Allah pasti bakal hilangkan. Allah bakal berikan kita mudah rezeki, amin ya robbal alamin. Jadi tujuan pertama agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, di antaranya Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, di antara orang yang memiliki sifat takwa bukan hanya dia menyembah Allah saja, bukan. Yang pertama kata Allah, walladzina yunfiquna fis sarai wad-dara. Yang pertama kata Allah, bagian dari tanda orang yang bertakwa kepada Allah, yang memiliki sifat takwa yang sempurna kepada Allah, mereka orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan dia senang ataupun dalam keadaan dia susah. Kembali di Ramadan, puasa dari tanggal 1, ada yang 29, ada yang tanggal 30, semua berbagai macam ibadah dilaksanakan. Tapi puasa dan ibadahnya enggak diterima sama Allah kecuali di akhir Ramadan ditutup dengan membayar zakat fitrah. Artinya apa, Pak? Sosial, hubungan baik dengan manusia, berbagi, menjadikan husnul khotimah. Di Ramadan dilatih, Pak. Puasa, Pak RT puasa tanggal 1 semua khotam Quran berulang-ulang, enggak zakat fitrah, enggak diterima tuh. Zakat fitrah pakai apa? Kita beli beras pakai harta kita, pakai uang kita. Kita beli beras terus kita bayarkan zakat fitrah. Baru tuh diterima. Shaumul abdi mu'alikun bainas samawati wal ard. Puasa seorang hamba masih gontang-gantung antara langit dan bumi sampai dia membayar zakat fitrah. Artinya apa? Ibadah yang segitu agung dan mulianya baru diterima pahalanya oleh Allah kalau dia sudah mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Artinya apa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hubungan sosial yang baik. Sholatnya bagus, baca Qur'annya rajin, tapi gak punya hubungan sosial yang baik, itu bukan orang yang baik. Ini kan sosial, Pak. Kerja bakti. Jadi kalau kerja bakti dapat pahala, ya dapat pahala, Pak, kerja bakti itu. Bukan hanya ngaji saja ibadah itu. Kerja bakti bersihin got itu bernilai pahala, jangan dianggap sepele itu. Ya. Jangan dianggap remeh itu, pahala besar itu. Berkumpul semacam ini ya kelihatannya cuma selonjoran, cuma ya ngopi ngerokok kelihatannya, tapi hakikatnya ini sosial yang baik. Inilah tanda orang-orang yang bertakwa semacam ini. Insya Allah Allah jadikan kita orang-orang bertakwa kepadanya, amin ya robbal alamin. Jadi yang pertama, tanda orang yang bertakwa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sedang susah. Dan ketika dia mengeluarkan hartanya, jangankan orang muslim, orang mukmin, orang kafir saja, ketika diberikan hidayah oleh Allah, dia bisa berbagi, membantu sesama, bisa menjadikan sebab dia husnul khotimah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga tanpa hisaban. Ini ketika kita menginfakkan atau berbagi. Ini kan bagian dari berbagi kita. Memberikan makan, minum, ini lainnya pahala. Ya. Tadi saya bahas di IKK Bapak Suratmo tadi tentang memberikan makan. Orang yang memberikan makan itu pahalanya apa? Luar biasa. Kelak di hari kiamat dia bakal dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara wajib beriman kepada Allah, kita matahari ditaruh di atas kepala kita, dekat. Ya kita aja sekarang matahari kalau panas kayak bantal, bukan? Keringat kemana-mana. Kelak di hari kiamat kita bakal dijumpakan dengan itu. Wajib kita beriman. Matahari ada dekat di atas kepala kita. Semuanya
pada berenang dengan keringatnya, kecuali orang yang mengeluarkan makanan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ini wasilahnya arisan ini, duit kita keluar Pak. Wasilahnya kan mau gak mau kita ngeluarin tuh. Ada yang 5.000, ada yang 10.000. Alhamdulillah, inilah jalan kita menuju Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini tanda orang bertakwa. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Yang kedua kata Allah, mereka orang-orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Di Ramadan kita kan dilatih tuh. Ramadan kan bulan melatih. Emosi di Ramadan tuh luar biasa Pak. Lapar, lemes, di jalan aja udah hawanya emosi mulu tuh. Ya, dilatih sama Allah di Ramadan. Biar apa? Biar keluar Ramadan terlatih emosi kita. Wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang bisa mengekang hawa nafsunya. Karena di dalam diri kita ini ada dua. Di antaranya ada dua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Pertama ada yang namanya nafsu, ada yang kedua namanya akal. Ini diri kita nih. Ada nafsu, ada akal. Dua-duanya makhluk Allah. Makhluk Allah dua-duanya. Nafsu makhluk Allah, akal juga makhluk Allah. Kata para ulama, tuba liman kana aqluhu amiron wa nafsuhu asiron. Beruntunglah orang-orang yang akalnya jadi penguasa, nafsunya jadi tawanan. Ini orang beruntung tuh, akalnya didahulukan, nafsu jadi tawanan, dikalahkan. Ini orang beruntung. Dan sebaliknya, wa wailun liman kanat nafsuhu amiron wa aqluhu asiron. Dan celakalah orang-orang yang nafsunya jadi penguasa, akalnya jadi tawanan. Begini, kalau akal yang menguasain, nafsu ini pengen apa? Pengen nyuri kotak amal ibaratnya gitu kan. Kata nafsu, dorongan hawa nafsu. Kata akal berpikir, kalau kau ngambil itu, wah berbahaya. Begini-begini akibatnya. Akalnya menang, aman, dia selamat. Tapi kalau sebaliknya dia nafsunya di nomor satukan, diikutin akalnya jadikan tawanan, dia celaka. Udah ambil aja belakangan urusannya. Nah ini berbahaya. Maka orang beruntung itu siapa? Orang yang bisa mengendalikan akalnya, mengalahkan hawa nafsunya. Bukan dibuang, bukan. Nafsu gak boleh dibuang. Itu sesuatu yang pemberian dari Allah kepada kita. Cuman kita harus mengendalikannya. Maka di Ramadan dilatihlah oleh Allah agar kita bisa menjaga nafsu kita. Itu tadi tuh, yang halal jadi haram, istri halal jadi haram. Ini kan mengendalikan hawa nafsu, Pak. Kata Nabi Muhammad, laisa syadid bisura'ah walakina syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang pemberani itu, orang yang gagah dan kuat itu bukan orang jago berantem, kata Nabi Muhammad, tetapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Contoh, dorongan hawa nafsu laki-laki suka sama perempuan yang bukan hak dia. Contohnya saya lebih gamblang lagi, demen sama bini orang ibaratnya. Nah, lebih gampangnya gitu kan. Wah, demen banget sama bini orang ini. Nah, kata dia nih, kata apa nih? Nafsu. Ketika akalnya kalah, dia cari cara bagaimana biar dia bisa berselingkuh atau mendapatkan istri orang. Contohnya saya, maaf aja digamblang biar gampang lah. Contohnya nih, nafsu dorongannya. Kata akal, jangan macam-macam, kalau kamu ketahuan resikonya berbahaya, karirmu rusak, jabatanmu rusak, nama baikmu rusak, kata akal. Tapi nafsunya nggak dikalahkan, jadi akhirnya pas udah ketahuan habis semuanya. Itu nafsu. Maka dilatih oleh Allah di Ramadan itu. Ini jadi orang bertakwa itu seperti itu kan, mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka diperintahkan agar kita menahan hawa nafsu kita, bukan membuang hawa nafsu. Maka tanda orang yang bertakwa, dia orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu ketika marah. Marah sama istri juga sama, dijaga. Gue marah, gue cerai lu, gue tolak lu, nyesel dia, jatuh tolak 1. Dia marah, gue cerai tolak 3, habis tolaknya, nyesel dia, nggak bisa nikah lagi tuh, dia nggak bisa rujuk lagi. Makanya hawa nafsu
dijaga. Marah sama bininya, dikemplang istrinya. Dia nggak bisa mengendalikan, maka dijaga ini hawa nafsu ya. Ya bentak ya boleh, marah ya boleh ya. Artinya marah yang tidak membahayakan diri kita dan tidak membahayakan orang lain ya. Berarti gak boleh marah, bukan gak boleh marah. Manusia yang gak marah kal himar, bagaikan keledai. Marah boleh, cuman marahnya ya tidak membahayakan gitu. Luapan emosi boleh, ibaratnya kita marah kepada istri kita, kepada anak kita kan bukan marah benci, bukan marah mencaci, tapi marah sayang. Maka tanda orang bertakwa yang kedua, dia orang yang bisa mengekang atau mengendalikan hawa nafsunya ketika dia marah. Yang ketiga, wal afina anin nas, mereka orang yang memaafkan sesama manusia. Di Ramadan dilatih, Pak. Ramadan selesai, terus ada namanya Lebaran. Di Lebaran kita saling memaafkan. Ada yang pulang ke kampungnya, ada yang dari kampung ke sini. Ini saling memaafkan. Kenapa? Karena dengan saling memaafkan tadi ini, saling memaafkan atau halal bihalal, ya, halal dengan yang halal, saling memaafkan satu sama lain. Ini bakal menghilangkan dendam di antara kita, menghilangkan permusuhan di antara kita, menghilangkan suuzon di antara kita. Mesti pada nih, kok kemarin dia gak negur saya, jangan-jangan marah apa saya. Ternyata dia nggak lihat kita. Pas ketemu, ya Allah saya nggak lihat gitu kan. Nah ini kan hilang suuzon. Sebab apa? Saling memaafkan. Ini semua ada kita semua. Di sini ada infak. Di sini kita mengendalikan hawa nafsu, pengen kita kemana? Ya kita silaturahmi di sini. Yang ketiga, di sini ada saling memaafkan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini semua kebaikan. Alhamdulillah. Jadi adanya arisan ini ittiba, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman beda namanya saja, kayak bukan nama Arab atau nama apa kan gitu. Atau yang datangnya nggak pakai peci, nggak pakai koko, mungkin gitu. Ini jangan dilihat orang penampilannya, enggak. Mungkin yang lain ngaji kita ya pakai koko, pakai sarung, pakai peci. Lagi begini kan ada yang pakai celana doang, nggak pakai peci, pakai kaos. Jangan melihat itunya, tapi melihat isi di dalam acara semacam ini. Ini semua perintah Allah. Ini semua perintah Nabi, dan orang-orang yang mengikuti perintah Allah, perintah Nabi tadi, jalan keluar Allah pasti bakal berikan, rezeki Allah pasti bakal berikan tanpa diduga-duga. Amin ya rabbal alamin. Itu diantara kenapa Allah perintahkan kita berpuasa, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan tanda orang bertakwa diantaranya selalu dia memiliki sosial yang tinggi. Kemudian yang kedua, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan yang ketiga, saling memaafkan satu sama lain dengan manusia, terkhusus dengan keluarganya ya. Jadi jangan baik sama orang, kagak baik sama keluarga. Nah, orang yang paling sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang baik kepada keluarganya. Jangan sama bini orang baik, Pak. Sama bini orang baik luar biasa, Masya Allah. Bila bininya sendiri diomelin mulu. Nah ini bukan akhlak yang baik ya. Bosan kan dikata-kata baik luar biasa gitu. Gila sama orang lain baik gitu. Sama keluarga gak baik. Sebaik-baiknya orang adalah yang baik kepada keluarganya dulu ya. Setelah itu baru masuk tangganya, baru punya hubungan baik. Jadi bukan hanya di sini aja baik, keluarga kita pun harus kita menjaga hubungan dengan istri kita. Karena apa? Karena istri kita yang tahu siapa kita. Anak kita karena anak kita yang tahu siapa kita juga. Nah makanya inilah akhlak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan acara ini kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan afiat, dan terkhusus ya Bapak-bapak insyaallah berangkat haji ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa nyusul berangkat haji ke sana. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah berhaji dijaga hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji yang diterima tidak ada balasan apapun kecuali surga balasannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya